Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Praktikum Inovasi Pembelajaran Biologi yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Salma Dwi Amanda, yang kedua Tri Eva Rahmadani, dan yang ketiga Syifa Pangastuti. Baik, jadi KD yang kami gunakan yaitu adalah KD 3.1 kelas 12 Biologi, yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di sini kami menggunakan pembelajaran sistem blended learning, jadi terdiri dari pembelajaran secara asinkron dan sinkron. Untuk pembelajaran asinkron menggunakan platform Edmodo, dan untuk pembelajaran sinkron menggunakan platform Google Meet. Nah, saya yakin di sini teman-teman sudah mengetahui apa itu Edmodo. Jadi, Edmodo itu adalah platform pembelajaran berbasis jejaring sosial yang diperuntukkan untuk guru, murid sekaligus dengan orang tua murid. Jadi di sini maksudnya orang tua murid dapat ikut bergabung ke dalam kelas Edmodo untuk mengawasi anak-anaknya selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah Google Meet. Nah, di sini pasti kalian semua udah tahu ya apa itu Google Meet, dan ini juga sering sekali digunakan dalam kegiatan pembelajaran sekarang ini. Jadi Google Meet adalah salah satu software atau aplikasi yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk tetap produktif di dalam bekerja maupun belajar walaupun harus dilakukan di rumah saja. Dilansir dari Software Advice, software atau aplikasi ini adalah aplikasi konferensi percakapan video online. Jadi sangat membantu untuk guru dan murid dalam bertatap muka secara online. Dalam pembelajaran ini tentunya terdapat model, metode, dan pendekatan. Model yang digunakan adalah discovery learning. Metode yang digunakan yaitu diskusi, ceramah, dan presentasi. Diskusi dilakukan di dalam Edmodo, ceramah dan presentasi dilakukan di Google Meet. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Nah, ini dia merupakan contoh dari kegiatan pembelajaran dan kegiatan diskusi di platform Edmodo. Oke, kita mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, keduanya ini memiliki peranan masing-masing dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mulai dari faktor internal, yang pertama ada gen. Gen merupakan Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen merupakan ciri dan sifat makhluk hidup di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang dengan cepat sesuai dengan periodenya. Balik lagi ke slide sebelumnya, Mbak. Oke. Selain gen, faktor lain yang mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman yaitu misalnya pada tanaman memiliki sifat unggul.
yang itu secara langsung dapat tumbuh dengan cepat, berbuah lebat, dan rasanya manis di lahan yang subur dan kondisinya sesuai. Tetapi bila tanaman di lahan tandus dan kondisinya tidak sesuai, pertumbuhan dan perkembangan tanaman akan berlangsung secara tidak optimal. Next, Mbak. Yang kedua ada hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh, terutama dalam tumbuhan. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada auksin. Itu berperan sebagai memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Kemudian yang kedua ada giberelin, yaitu yang berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Etilen berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Sitokinin berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis. Asam absisat berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Asam traumalin berperan untuk regenerasi sel. Dan kaolin berperan untuk proses organogenesis pada tanaman. Next, Mbak. Untuk faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman terbagi menjadi 6, seperti yang sudah tertampil ya. Yang pertama ada nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Lalu ada air. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama dalam proses reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh tumbuhan. Lalu kelembaban. Kelembaban berpengaruh terhadap keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman dalam proses mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi terhadap pemanjangan sel, dan kelembaban juga berperan untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Lalu suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Yang terakhir ada tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Sekian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya teman-teman. Selanjutnya terdapat beberapa testimoni pembelajaran dari siswa. Saya bacakan untuk kesan dan pesan yang pertama, yaitu
Kesan selama pembelajaran menggunakan Edmodo, menurut saya kita jadi lebih menambah interaksi dan komunikasi di dalam kelas virtual layaknya pada kelas konvensional, di mana setiap siswa dapat dengan bebas berkomunikasi, bertanya, dan berbagi dengan guru dan teman untuk merespon materi yang sedang disampaikan dan tidak membosankan. Selanjutnya, kesan dan pesan saya yaitu jadi mengetahui platform pembelajaran Edmodo dan bisa menggunakan platform Edmodo yang sebelumnya saya belum pernah menggunakannya. Dengan adanya kegiatan pembelajaran Edmodo juga menambah wawasan saya setelah membaca materi dan melihat video yang diberikan di Edmodo. Menurut saya sangat bermanfaat. Sekian video dari saya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah ikut berpartisipasi terhadap pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ada kabar baik nih. Jadi, penerimaan mahasiswa baru program studi pendidikan biologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta udah dibuka dari 15 November 2021. Ayo buruan daftar, jangan sampai ketinggalan ya. Simak terus informasinya di akun Pebio UAD Official. Ingat teman-teman, jangan sampai ketinggalan.